Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa adalaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Wa yusannu ay yaqifa ghairu ma'mumin wa munfaridin walau ala al-qabri inda ra'si zakarin wa ajzi ghairihi lil ittiba'i. Intaha Busyarul Karim Sahifah Sittah wa Salasin. Pada kesempatan ini akan membahas tentang posisi mayit saat disolati. Bagaimana posisinya mayit? Memang kebiasaannya di kalangan masyarakat ada yang berbeda pendapat. Pendapat satu diantaranya laki-laki ataupun perempuan berarti kepalanya harus ada posisinya di sebelah utara. Ada juga yang mengatakan kalau laki-laki posisi kepalanya di sebelah selatan misalnya. Nah, ini masalahnya bagaimana? Sebetulnya masalahnya memang itu hukumnya sunnah, tidak usah dipermasalahkan. Tapi karena sunnah itu taqtadil afdholiyah, menunjukkan keutamaan, jadi insya Allah utama bagi orang yang masih hidup, artinya yang melakukannya itu lebih utama. Jadi bagaimana utamanya, afdolnya? Maka disimpulkan afdolnya itu kalau laki-laki mayitnya maka kepalanya di sebelah selatan. Kenapa harus sebelah selatan? Karena berkaitan dengan posisi imam juga. Imam posisi nyolati harus ada bertepatan dengan kepala di depan kepalanya, berarti di arah kepalanya. Jadi si imam itu posisi dekat kepalanya gitu. Karena memang dekat kepalanya sehingga otomatis mu'azzamul mayit, sebagian besar mayit yang mulia itu ada kepalanya, ada mukanya, ada dadanya dan lain sebagainya, itu otomatis posisinya ada di sebelah kanan. Nah, itu memang diharuskan, dianjurkan gitu. Ada kesunahan mu'azzamul mayit itu berarti sebagian besar badan mayit itu ada di sebelah kanan imam. Kalau makmum nggak jadi masalah ya. Imam. Nah, kalau mayit laki-laki, kalau mayit perempuan kenapa kepalanya harus di sebelah utara? Karena posisi imamnya beda. Kalau tadi mayitnya laki-laki kan posisi imam berdekatan dengan kepalanya, menghadap kepalanya. Kalau mayitnya perempuan kan bertepatan tepat atau menghadap kepada pantatnya si mayit perempuan itu. Kalau menghadap berdekatan dengan pantatnya, otomatis mu'azzamul mayit perempuan itu ya tetap masih ada di sebelah kanannya imam. Nah, oleh karena itu ada kaitan dengan mu'azzamul mayit, sebagian besar mayit ada di sebelah kanan, maka posisi jelas otomatis ada perbedaan. Kalau mayitnya laki-laki berarti kepalanya di sebelah selatan, dan kalau mayitnya perempuan maka kepalanya harus ada di sebelah utara. Bagaimana itu hukumnya? Kalau berkaitan dengan hukum, itu adalah hukumnya sunnah. Dan menyolati mayit itu hukumnya karena fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Ma idza fa'al ba'du saqatal haraj anil baqin. Apabila sudah dilaksanakan oleh sebahagian, maka yang tidak melakukan pun insya Allah tidak terkena dosa karena sudah ada yang melakukan. Tapi kalau di satu tempat, satu daerah, satu desa itu tidak ada yang menyolati satu orang pun, maka dosanya kepada semua kampung itu. Maka alhamdulillah di daerah kita jadi sudah biasa, dari desa pun sudah mengangkat beberapa orang yang harus khusus menangani tentang mayit yang disebut dengan kaum. Nah, apa kaum itu? Adalah konteks kepala urusan mayit. Atau ada juga yang disebut dengan syekh mayit, ada juga yang disebut dengan lebek dan lain sebagainya. Itu yang harus menangani. Nah, jadi kalau ada yang menanyakan atau lebek atau syekh mayit gitu misalnya, kalau yang terlebih dahulu jelas-jelas mengurus mayitnya itu, jadi menempatkan posisinya, Pak lebek itu harus
istilahnya harus tepat dan harus tegas gitu. Jadi walaupun ini sunnah, tapi kan sunnah itu kan taqtadil afdhaliyah, menunjukkan keutamaan, jadi utamanya harus seperti itu. Walaupun memang kalau tidak seperti itu pun artinya tidak dosa gitu. Nah ini selanjutnya berkaitan dengan sholat jenazah. Ya berarti seperti biasa niat gitu. Posisinya sudah tepat, imamnya terus berdiri juga, memang yang mampu kan wajib berdiri. Langsung membaca takbiratul ihram. Berarti takbirnya 4 kali. 4 kali itu termasuk takbiratul ihram gitu. Jadi begitu usolli ala hadzal mayyiti arba takbiratin fardhu kifayah. Imaman, kata imam nih, imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar, itu takbiratul ihram yang pertama wajib. Setelah takbir yang pertama langsung membaca surat Fatihah. Jadi walaupun tidak wajib pada takbir yang pertama, tapi itu merupakan satu kebiasaan. Jadi supaya kompak, pertama di sana takbir, setelah takbir pertama diisi dengan membaca surat Fatihah dengan ta'udzunya, ada kesunahan. Kalau doa iftitah tidak disunatkan. Setelah takbir yang pertama diisi dengan Fatihah, dilanjut dengan membaca takbir yang kedua. Berarti nggak usah pakai surat ya. Yang kedua membaca takbir Allahu Akbar, langsung membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang paling singkat yang namanya sholawat ya bisa-bisa saja Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, udah. Tapi yang utamanya itu sholawatnya sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah itu yang biasa dibacakan pada tasawuf akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu setelah takbir yang kedua. Lalu takbir lagi yang ketiga, membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Udah cukup yang pendek seperti itu. Kalau memang pengen yang panjang, ingin yang panjang, maka dilanjutkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal bardi wa naqi minal khotoya kama yunqasul abyadu minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhilhu jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar. Beres tuh yang tiga. Langsung membaca takbir yang keempat Allahu Akbar. Setelah takbir yang keempat, sebetulnya kalau tidak membaca doa pun tidak apa-apa, artinya udah beres gitu. Tapi kalau memang pada takbir yang ketiganya cuma doa seperti tadi, agar tidak terlalu panjang, jadi dibagi gitu, artinya doa masih berkaitan dengan doa tapi ditunda posisinya setelah takbir yang keempat. Jadi membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah beres, baru assalamualaikum ke kanan dan ke kiri seperti biasa. Tapi ada perbedaan kalau pada sholat jenazah. Setelah pada waktu membaca salamnya itu ada lebih baiknya membaca wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu berarti ada wa barakatuhnya pada sholat jenazah. Kalau sholat biasa tidak ada, artinya tidak ada kesunahan. Nah ini yang perlu diperhatikan ketika setelah membaca takbir yang ketiga, doa untuk mayit tadi yang sudah biasa dibacakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Itu untuk mayit laki-laki yang sudah balik. Nanti kalau perempuannya
Allah, ibu-ibu misalnya yang meninggalnya, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, dan seterusnya. Nanti diganti domirnya dengan domir mu'anasah. Domir mu'anasah mukhotobah. Kalau tadi kan domir mufrad domir mufrad goib. Kalau perempuan berarti domir mufradah mu'anasah goibah. Jadi Allah fillaha untuk perempuan, untuk laki-laki Allahumma fillahu. Nah, ada pergantian atau harus diganti doanya lain lagi kalau mayitnya itu masih kanak-kanak, artinya belum balik karena belum dosa. Belum punya dosa, masih suci murni, maka doanya yang dibaca setelah takbir yang ketiga, Allahumma ja'alhu faraton li abawaihi wa salafan wa dukron wa izzatan wa i'tibaron wa syafi'an wa zakil bihi mawazinahuma wa aprigi sobro ala kulubihima wa la tabtinuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrohu. Itu setelah takbir yang ketiga. Itu khusus ada perbedaan pada setelah takbir yang ketiga dalam berdoanya, artinya beda antara yang sudah balik dengan yang masih kanak-kanak. Setelah salam yang keempat ya udah disambung dengan doa. Di antara doa seperti tadi bisa diulangi Allahumma dan seterusnya. Nanti ditambahkan doa Allahumma in kana muhsinan fazid fi sani wa in kana musian fatajawaz an sayi'ati walakihi birahmatika ridhaka wa kihi fitnatal qabri wa azabi wa absalahu fi qabri wa jafil ardan jambai walakihi birahmatikal amna min azabik hatta tab'atsahu aminan ila jannatik birahmatika ya arhamar rahimin. Bisa langsung disambung dengan ya ayat wa nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu setelah doanya. Itulah diantaranya berkaitan dengan posisi awalnya kan menerangkan tentang posisi mayit ketika atau saat disolati. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.